Untuk membahas terkait kasus hukum Firly Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka dan juga setelah diberhentikan sementara oleh Presiden, sudah bergabung dari luar studio pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar, terima kasih sudah bergabung dengan Metro hari ini. Ya, selamat sore, Mas. Ya, Pak Fikar, pertanyaan pertama saya, Mas Angga. Firly Oke. Bahuri ini kan ya tidak terima penetapan status tersangka ini dan melawan balik dengan mengajukan pra peradilan. Apakah gugatan ini perlu dikhawatirkan, Pak? Saya kira ini sesuatu yang biasa gitu, karena memang setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum, ya, apakah itu oleh KPK, oleh kepolisian atau oleh kejaksaan, ya, itu punya hak untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka, dan itu lembaganya pra peradilan. Kalau dulu sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi, pra peradilan itu khusus untuk menguji keabsahan upaya paksa, ya, apakah menangkap, menahan, menggeledah, menyita yang dilakukan oleh penegak hukum itu sah atau tidak gitu. Tetapi kemudian belakangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka seorang tersangka pun bisa mempersoalkan statusnya sebagai tersangka gitu. Apakah statusnya sebagai tersangka itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup gitu. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan, ya, bahwa minimal harus ada dua alat bukti, ya, untuk sampai dapat seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu saya kira sudah dipenuhi semua oleh KPK, ya, oleh polisi, ya. Oleh polisi sudah dipenuhi, atau oleh penegak hukum yang menetapkan Pak Firly itu pasti sudah dipenuhi, ya. Kalau tidak dipenuhi namanya nekat, ya. Oke. Tapi saya yakin, ya, semua kerja penegak hukum itu sudah didasarkan pada checkpoint atau penerapan aturan yang tepat gitu. Artinya sejauh mungkin dihindari kekurangan persyaratan dan sebagainya. Nah, karena itu ketika sampai pada putusan ditetapkan seseorang itu sebagai tersangka, saya yakin bahwa institusi itu, dalam hal ini umpamanya Polda Metro Jaya, ya, sudah punya cukup alat bukti, ya, pasti lebih dari dua alat bukti itu, ya, sehingga berani kemudian menetapkan Pak Firly ketua KPK itu sebagai tersangka. Begitu, Mas. Oke, Pak Fikar, nanti kan tahapannya kalau kita lihat dari sejak penetapan kemarin ya, kemudian tahapannya adalah masih ada Ya. penuntutan, kemudian pembuktian di persidangan. Apa yang harus dimonitor Ya. terus agar prosesnya tidak kemana-mana, Pak? Ya, saya kira sejak di kepolisian, ya, di penyidikan ini sudah barang tentu akan dipenuhi semua persyaratan dalam proses penegakan hukum ini. Ya, bahkan umpamanya kepolisian itu juga dimonitor oleh kejaksaan, ya, melalui lembaga pra penuntutan itu. Kalau umpamanya ada kekurangan alat bukti harus dipenuhi, maka biasanya jaksa akan mengembalikan berkasnya, ya, atau meminta kepolisian memenuhi kekurangan-kekurangan dalam rangka penuntutan di pengadilan. Jadi saya kira sistem sudah mengatur itu, sehingga ketika kepolisian sebagai penyidik memutuskan bahwa kasus ini sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan melalui jaksa penuntut umum, saya kira sudah semua persyaratan dipenuhi. Begitu, Mas. Baik, baik. Pak Fikar, ini sempat ada pernyataan ya dari kuasa hukum Firly bahwa dalihnya adalah alat bukti yang disita penegak hukum ini tidak pernah diperlihatkan. Nah, pertanyaannya, apakah memang ada kewajiban untuk memperlihatkan barang bukti di kasus seperti ini, Pak Fikar? Ya, eh, apa namanya, eh, seorang tersangka punya hak untuk membela diri. Sejak dia ditetapkan sebagai tersangka, ya, dia punya hak untuk membela diri. Nah, karena itu kemudian sejak pemeriksaan seseorang itu dari saksi kemudian meningkat kepada tersangka, maka dia
punya hak untuk didampingi oleh seorang pengacara. Nah, pengacara inilah yang memonitor semua proses-proses penegakan hukum terhadap kliennya itu, terhadap tersangka gitu. Nah, apakah polisi atau penegak hukum eh, setelah menetapkan sebagai tersangka itu pembuktian menurut penasihat hukum buktinya kurang atau apa, ya penasihat hukum boleh saja berpendapat seperti itu haknya Oke. gitu ya. Ya. Tetapi saya yakin sebagai penegak hukum polisi juga prepare, dia pasti siap gitu, pasti dipenuhi semua persyaratan dalam kerangka penyidikan ini. Nah, karena itu hukum menyediakan forumnya namanya pra peradilan gitu ya. Jadi kalau memang penasihat hukum tersangka ini yakin ada kekurangan dari penyidik gitu atau penuntut, nanti ya ada forumnya. Forumnya itu namanya pra peradilan. Jadi bukan umpamanya mengemukakan ini di luar forum gitu ya. Maksud saya secara tidak resmi melalui media massa dan sebagainya. Walaupun itu hak ya, hak untuk berbicara itu hak itu. Tetapi dalam konteks proses penegakan hukum ini, maka forumnya adalah pra peradilan gitu, di pengadilan berdebatnya gitu. Kamu Oke, kurang ini, kamu tidak sah ini. Nah, itu Pak Fikar. semua di Ya. pengadilan gitu. Nah, karena itu pernyataan-pernyataan di luar peradilan, di luar mekanisme itu, saya kira itu pernyataan yang sulit untuk dipercaya. Begitu, Mas. Oke, pernyataan yang sulit dipercaya. Tapi dari sisi groundnya, dari sisi basisnya, Pak Fikar, apakah kuat chance Firly di pra peradilan ini dengan dalih seperti tadi? Masing-masing pihak harus merasa kuat untuk membuktikan dalilnya. Oke. Kalau tidak ya buat apa gitu ya, dibawa ke pengadilan kalau ragu-ragu gitu ya. Nah, saya kira sama pihak tersangka juga pasti mempunyai keyakinan itu. Sebaliknya, penyidik juga dengan bukti yang dimiliki, dengan alat bukti yang dimiliki ya, juga pasti juga yakin gitu. Karena itu kemudian berani berkeputusan untuk meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, bahkan umpamanya menyerahkannya kepada jaksa untuk dilanjutkan di penuntutan di pengadilan. Saya kira itu sesuatu yang yang harus dilakukan oleh para penegak hukum gitu, dan sesuatu yang memang biasa sehari-hari dilakukan oleh mereka gitu. Nah, karena itu hukum juga menyediakan forum itu. Pra peradilan itu forum untuk mempersoalkan kelengkapan dan keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka atau mengadilinya di pengadilan. Jadi boleh-boleh saja sepanjang pendapat itu didukung oleh alat bukti, gitu ya, maka hakim akan menilai. Dalam hal ini adalah hakim pra peradilan akan menilai apakah penyidikan ini memang didasarkan pada alat bukti yang kuat atau sebaliknya, gitu. Nah, karena itu tidak heran dalam beberapa putusan pra peradilan pun ada yang membatalkan penyidikan, gitu ya. Tetapi setahu saya lebih banyak yang pra peradilan itu tidak diterima atau ditolak, gitu. Karena memang umumnya para penyidik itu sudah siap dengan semua alat bukti ketika memutuskan untuk menaikkan dari penyidikan ke penuntutan. Saya kira begitu, Mas. Oke, Pak Fikar, sekarang ini berkembang Ya. diskusi dengan sorotan kemungkinan Firly Bahuri ini tidak bermain sendiri. Dan juga laporan-laporan ini masuk ke Dewas soal ini begitu ya. Nah, apakah penegak hukum bisa mendalami kasus atau keterlibatan yang lebih dalam menggunakan laporan yang masuk ke Dewas? Ya, oke. Nah, di sini persoalannya. Yang disebut alat bukti gitu ya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan pengakuan keterangan terdakwa atau tersangka atau terdakwa. Nah, yang bisa digali oleh penyidik dalam tahap penyidikan ini adalah keterangan saksi, gitu ya, keterangan saksi. Sedangkan keterangan tersangka belum bisa dipegang karena dia belum menjadi fakta hukum, gitu ya. Artinya karena gini, kenapa saya katakan begitu? Karena tersangka itu punya hak ingkar. Tersangka itu oleh hukum acara pidana
diberikan dia hak untuk tidak mengakui, hak ingkar namanya. Ya, Oke. di samping dia mengakui, tetapi dia juga diberikan hak ingkar. Karena itu hukum acara pidana itu menerapkan ajas praduga tak bersalah gitu ya, karena orang dianggap belum bersalah maka gitu kan konsekuensinya dia punya hak ingkar gitu, hak untuk tidak mengakui, boleh itu. Nah itulah nanti yang akan dipertandingkan di peradilan, mana keterangan saksi atau alat bukti yang menguatkan bahwa dia memang melakukan tindak pidana ya, terdakwa itu melakukan tindak pidana. Demikian juga mana alat bukti terdakwa yang menyatakan bahwa dia tidak melakukan. Nah, itulah yang nanti akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, kalau kemudian itu dalam pokok perkara ya, tetapi kalau kemudian terdakwa ini tidak sabar, tidak mau masuki persidangan pokok perkara, boleh dia mengajukan pra peradilan namanya. Ya, makanya disebut pra peradilan. Jadi sebelum peradilan pokok perkara ada peradilan yang bisa mempersoalkan proses. Nah inilah pra peradilan inilah gitu. Nah dia bisa berargumen bahwa proses ini tidak sah gitu karena tidak didukung oleh alat bukti yang valid umpamanya atau yang kuat dan sebagainya. Nah, boleh, tidak masalah itu gitu. Karena itu hukum acara pidana menyediakan forum itu bagi terdakwa gitu ya, bagi terdakwa, bagi tersangka untuk mempersoalkan itu. Nah sebaliknya juga memberikan kewenangan penuh pada penyidik ya untuk melakukan penyidikan maupun kepada penuntut untuk melakukan penuntutan. Begitu, Mas. Baik, baik. Pak Fikar, kita akan terus memantau kasus ini dan nanti seperti yang Pak Fikar sampaikan kita akan melihat bagaimana nanti adu argumennya begitu ya. Pak Fikar, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.